Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Materi pada video ini diambil dari buku Contemporary Abstract Algebra karangan Joseph Gallian. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat ring. Pada teorema 12.1 ini pertama adalah aturan perkalian. Jadi misalkan kita punya A, B, dan C itu anggota ring R, maka berlaku 6 sifat ini. Yang pertama, A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. 0 ini adalah 0 identitas ya. Kemudian yang kedua, A dikali min B sama dengan min A dikali B sama dengan min AB. Yang ketiga, min A dikali min B sama dengan AB. Yang keempat, A dikali B min C sama dengan AB min AC. Begitu juga B min C dikali A sama dengan B A min CA. Ya, sebagai pengantar, B min C itu bisa dituliskan sebagai B plus min C ya. Ini didefinisikan seperti itu. Nah, ini sifat-sifat ring. Kemudian lebih lanjut lagi, kalau ringnya punya unitas yaitu 1, maka berlaku sifat ke-5 dan 6 yaitu min 1 dikali A sama dengan min A dan min 1 kali min 1 sama dengan 1. Ini berikutnya kita buktikan dulu. Ini sifat yang pertama dan kedua. Nih, mau dibuktikan sifat yang pertama bahwa A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Yang pertama yang mau dibuktikan yang ini dulu. Yang A0 sama dengan 0. Ini yang mau dibuktikan. Ini adalah buktinya. Oke, coba saya jabarkan lebih detail. A dikali 0 itu kan sama dengan A dikali 0 ditambah 0 ya. Ini sifat identitas penjumlahan. Kemudian 0 yang ini itu kan berarti A dikali 0 plus 0 kan. Ini sifat identitas juga. Berarti ini sama dengan A kali 0 plus 0. Kemudian ini berlaku sifat distributif nih. Jadi ini adalah A0 plus A0 sama dengan A0 plus 0 gitu kan. Nah, dengan sifat kanselasi terhadap penjumlahan dikanselasi yang sebelah kiri, maka ini jadilah A dikali 0 sama dengan 0. Jadi ini terbukti gitu ya. Jadi sifat yang pertama ini terbukti. Nah, nanti yang 0 dikali A sama dengan 0 itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya kita coba sifat yang nomor 2. Mau kita buktikan A dikali min B sama dengan min AB ya. A dikali min B itu kan sama dengan A dikali min B. Kita lakukan manipulasi plus AB plus min AB ya kan. Ini sifat identitas. Ini kan 0. Nah, kemudian ini sama dengan A. Ini kita lakukan sifat distributif kali min B plus B. Ya, ini kan plus min AB tadi kan di definisi jadi min AB. Ini loh, ya. Jadi B plus min C kan jadi B min C. Berarti ini plus min AB berarti kan jadi min AB. Kemudian ini A dikali 0 min AB. A kali 0 tadi berdasarkan sifat yang pertama itu 0. Ini jadi 0 min AB. Maka ini jadi min AB. Nah, terbukti ya. Nanti yang sebaliknya, yang ini bisa dibuktikan sendiri dengan cara yang sama. Oke, ini dua contoh pembuktian sifat 1 dan 2. Silahkan dibuktikan sifat ke-3, 4, 5, dan 6. Berikutnya adalah sifat ketunggalan unitas dan juga inverse terhadap perkalian ya. Ini
kalau ringnya punya unitas. Oke, jadi jika ring itu punya unitas, maka unitasnya itu unik atau tunggal. Kemudian, kalau suatu elemen di ring itu punya inverse perkalian, maka inverse perkaliannya itu juga unik. Ini buktinya sama seperti kita membuktikan ketunggalan identitas dan juga ketunggalan inverse elemen pada grup. Jadi silakan dibuka lagi buku struktur aljabar yang pertama dulu. Silakan dilihat buktinya bagaimana. Nah, itu sama, kurang lebih begitu. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah kita melakukan pengandaian kan. Jadi andaikan kita punya dua unitas, andaikan punya dua identitas, maka buktikan bahwa identitasnya itu sama. Begitu juga seandainya sebuah elemen di ring itu punya inverse perkalian ada dua inverse-nya, nah maka dibuktikan inverse-nya itu sama. Gitulah intinya. Silakan dilihat di buku. Cuman yang dulu kan grup, nah sekarang ring gitu. Nah, kemudian ini nih, di sini dibilang bahwa banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan. Dia memperlakukan ring itu seperti grup terhadap operasi perkalian. Padahal bukan. Ring itu bukan grup terhadap operasi perkalian, bukan ya. Yang grupnya itu adalah terhadap operasi penjumlahan. Jadi ring itu kan begini nih notasinya. Jadi ini R dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Yang terhadap operasi penjumlahan, ini grup komutatif. Yang terhadap operasi perkalian, nggak harus grup. Kan nggak harus punya unitas, nggak harus punya inverse, begitu kan. Nah, tapi kadang-kadang mahasiswa itu memperlakukan ring itu dia merupakan grup terhadap operasi perkalian. Padahal enggak, ya. Nah, ini katanya the two most common errors, jadi yang sering dilakukan kesalahannya itu adalah bahwa mahasiswa tuh mengasumsikan bahwa setiap elemen di ring itu punya inverse terhadap perkalian. Padahal enggak harus. Sekalipun ring itu punya unitas atau punya identitas terhadap perkalian, itu elemen-elemen di ring tuh nggak harus punya inverse. Seandainya dia punya inverse ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya inverse ya nggak apa-apa, karena memang ring terhadap operasi perkalian itu bukan grup gitu. Begitu juga mahasiswa juga sering mengasumsikan bahwa ring itu punya identitas terhadap perkalian. Padahal enggak juga. Ada ring yang nggak punya identitas terhadap perkalian. Artinya dia tidak punya unitas. Itu ada ya. Jadi ingat, ring itu himpunan dengan dua operasi biner yaitu penjumlahan dan perkalian. Yang harus merupakan grup itu terhadap operasi penjumlahannya. Kalau terhadap perkaliannya, ring itu tidak harus memenuhi sifat-sifat grup terhadap operasi perkalian. Nggak harus punya identitas. Kalaupun punya identitas, boleh. Tapi nggak harus. Kemudian kalau punya identitas, elemennya nggak harus punya inverse. Tapi kalau punya inverse, itu juga boleh. Beberapa ada yang punya inverse, boleh. Ada yang nggak punya inverse, boleh. Kemudian, kalaupun semua elemennya punya inverse pun, boleh juga. Begitu. Nah, kesalahan-kesalahan itu tuh berimbasnya di sini nih. Kalau seandainya mahasiswa tuh mengasumsikan bahwa ring terhadap perkalian itu adalah grup, maka mahasiswa akan seringkali melakukan begini. Jika ABC itu ada di ring R, dengan A-nya tidak 0, dan AB sama dengan AC, pasti mahasiswa akan melakukan kanselasi nih. AB sama dengan AC, dikanselasi, maka B sama dengan C. Padahal ring terhadap operasi perkalian itu bukan grup, tidak punya inverse, belum tentu punya inverse terhadap perkalian. Jadi kita tuh nggak bisa nih mengalihkan inverse di sini A inverse sehingga bisa dikanselasi menjadi BC nih
Nggak bisa, karena belum tentu inverse-nya ini ada. Jadi ini tuh salah ya. Kita nggak bisa melakukan kanselasi terhadap operasi perkalian di ring. Nggak bisa, karena belum tentu inverse-nya ada. Begitu ya. Jadi we cannot conclude that B ini equal to C. Itu enggak. Ini salah ya. Itulah kalau mengasumsikan ring itu grup terhadap perkalian, maka ini sering terjadi. Jadi A B sama dengan AC mengakibatkan B sama dengan C ini terjadi gitu. Padahal ini salah. Begitu juga kalau A kuadrat sama dengan A, ini mahasiswa akan menyimpulkan A-nya sama dengan 0 atau 1. Padahal enggak, kan enggak berlaku sifat kanselasi begitu ya. Ini nih ditekankan lagi in the first place. Jadi ya dari awal ring itu enggak harus punya ini multiplicative cancellation karena ya dia nggak punya inverse bisa jadi. Kemudian ini ring nggak harus punya identitas terhadap perkalian.